mendengar dalam ibadah online pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan masih menyertai kami dan masih memberkati kami pada pagi hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati, pikiran, dan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang sudah membawa Alkitab dari kamarnya masing-masing, mari dibuka Alkitabnya dari Kejadian 8 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-13. Kejadian 8 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Air bah surut. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Adik-adik, topik khotbah kita pada hari ini adalah alat informasi. Apa adik-adik? Alat informasi. Kira-kira adik-adik siapa yang tahu apa itu arti alat informasi? Ayo, coba diangkat tangannya. Kira-kira apa ya alat informasi? Alat informasi itu adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan atau untuk menerima pesan, untuk menerima kabar, menerima informasi, menerima berita, dan menerima telepon atau panggilan dari orang-orang yang ada jauh daripada kita. Melalui firman Tuhan hari ini, di sini mau dijelaskan alat informasi apa yang dipakai Nuh pada saat air bah turun ke dalam bumi. Adik-adik masih ingat kan firman Tuhan kita pada minggu lalu? Di saat Tuhan Allah menyuruh Nuh untuk membuat bahtera yang besar, Tuhan Allah berkata kepada Nuh, "Hai Nuh, buatlah bagimu sebuah bahtera yang besar, agar kamu dan anak-anak serta istri dan para mantumu dapat masuk ke dalam bahtera itu dan dapat selamat dari air bah." Dan ketika adik-adik terjadi air bah tersebut, Nuh mencari ide. Nuh mulai berpikir-pikir, sampai seberapa lama ya kami ada dalam bahtera ini? Sampai berapa lama ya kami hidup dalam bahtera yang besar ini?
untuk mencari tahu tentang keadaan yang ada di luar. Kemudian Nuh memiliki inisiatif atau memiliki ide. Idenya apa adik-adik? Idenya adalah Nuh memanggil seekor merpati kesayangannya. "Hei merpati, merpati kesayanganku, cobalah kemari." "Ada apa tuanku Nuh?" kata merpati itu kepada Nuh. "Cobalah pergi keluar dan lihat bagaimana yang terjadi di luar bahtera ini." Kemudian merpati itu terbang jauh, terbang tinggi. Dia melihat ke kiri, dia melihat ke kanan, dia melihat ke depan, dan dia melihat ke belakang. Ternyata apa adik-adik? Ternyata air bah itu belum surut. Ternyata adik-adik, air bah itu masih melingkupi seluruh bumi ini. Sehingga merpati itu pun pulang kembali dan dia menyampaikan informasi dan dia menyampaikan pesan kepada Nabi Nuh bahwa di luar itu merpati itu belum memiliki tempat tujuan. Kemudian adik-adik 7 hari berikut Nuh menyuruh merpati itu kembali untuk pergi melihat keluar. Kemudian merpati itu terbang lagi. Dia terbang keluar, dia lihat lagi ke kiri, dia lihat lagi ke kanan, dia melihat, menatap sekeliling yang ada di sekitar. Kemudian adik-adik, sehelai daun zaitun itu ada di dalam paruhnya. Itu artinya apa adik-adik? Itu artinya seekor merpati itu mau menyampaikan kepada Nabi Nuh bahwa keadaan di luar itu sudah mulai membaik. Keadaan di luar itu sudah mulai aman. 7 hari berikutnya adik-adik, merpati tadi juga disuruh lagi untuk pergi, untuk terbang, melihat sekitar yang ada di bahtera itu. Tapi apa yang terjadi? Burung merpati itu tidak kembali lagi ke dalam bahtera. Itu mau membuktikan bahwa merpati itu adik-adik sudah berhasil terbang jauh. Dia sudah berhasil terbang tinggi, yang membuktikan bahwa air bah pada saat itu sudah tidak ada lagi. Itulah pesan yang disampaikan oleh merpati itu kepada Nabi Nuh. Lalu adik-adik, yang menjadi pertanyaan untuk kita dalam kehidupan sekarang, apa alat-alat informasi yang digunakan oleh orang tua kita pada zaman dahulu? Adik-adik mau tahu? Oke, mari kita lihat video yang berikut ini. Yang pertama adalah kentungan. Kentungan biasanya digunakan di daerah perkampungan. Kentungan digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan kepada warga yang ada di daerah perkampungan apabila ada terjadi kebakaran, ada terjadi kebanjiran, dan ada terjadi bencana di sekitar perkampungan, atau bahkan kentungan itu bisa digunakan sebagai pertanda bahwa sedang ada maling atau pencuri yang datang ke daerah kampung tersebut. Yang kedua adalah surat. Apa adik-adik? Surat. Surat digunakan untuk menyampaikan informasi kepada orang-orang yang berada jauh daripada kita. Contoh,
Orang tua kita ada di Jakarta, kita ada di Medan. Jadi zaman dahulu itu adik-adik untuk menyampaikan informasi itu adalah menggunakan surat. Yang ketiga adalah telegram. Telegram atau telegraf adalah alat informasi yang digunakan oleh para pahlawan kita zaman dahulu. Jadi untuk menyampaikan pesan kepada sesama pahlawan, mereka menggunakan telegraf supaya pesan yang mereka sampaikan itu tidak didengarkan oleh orang-orang lain atau penjajah bangsa kita saat itu. Nah, yang keempat adik-adik, alat informasi pada zaman dahulu adalah radio. Apa adik-adik? Radio. Iya. Radio adalah alat informasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan melalui media suara. Jadi dulu banyak yang belum memiliki televisi. Jadi mereka untuk mendengarkan musik, untuk mendengarkan kabar, untuk mendengarkan berita itu menggunakan apa adik-adik? Menggunakan radio. Yang kelima adalah telepon kabel. Apa adik-adik? Telepon kabel. Iya. Zaman dahulu itu belum ada yang namanya Android, handphone, dan tablet. Yang ada namanya apa adik-adik? Telepon kabel. Jadi telepon kabel ini digunakan adalah untuk menyampaikan informasi kepada saudara, kepada orang tua pada zaman dahulu yang berada jaraknya jauh daripada kita. Jadi untuk menggunakan telepon kabel ini ada orang-orang yang harus pergi ke wartel. Wartel itu apa ya? Wartel itu adalah warung telepon dan kita untuk menyampaikan pesan itu harus menggunakan koin sesuai dengan lamanya kita bicara. Yang terakhir adalah televisi. Apa adik-adik? Televisi. Iya, dari televisi kita bisa mendapatkan informasi, berita, kabar-kabar terbaru dari seluruh penjuru dunia. Baik mengenai COVID, baik mengenai siapa presiden di Amerika Serikat, siapa yang menjadi pemimpin di negara lain, dan apa yang terjadi di negara-negara lain, itu kita bisa dapatkan dari mana adik-adik? Dari informasi yang disampaikan melalui televisi. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini, apa yang mau disampaikan kepada kita? Yang pertama, kita harus belajar bersyukur. Belajar apa adik-adik? Belajar bersyukur. Karena apa? Karena alat informasi yang digunakan Nuh pada saat itu dan yang digunakan oleh orang tua kita pada saat itu tidak sama dengan alat informasi yang kita gunakan saat ini. Karena kecanggihan alat informasi saat ini, guru-guru sekolah minggu jadi bisa melihat siapa ya adik-adik sekolah minggu yang ibadah hari ini? Siapa ya adik-adik sekolah minggu yang menjawab kuis hari ini? Dan adik-adik sekolah minggu yang lain juga bisa saling mengenal karena ada namanya disebutkan dalam setiap rekaman-rekaman yang disampaikan oleh tante-tante sekolah minggu. Sebagai contoh, karena alat informasi, Tante Vika jadi tahu, oh ternyata Nadine itu, Kayla itu, Vilena itu, dan yang lain juga itu sering menjawab kuis pertanyaan dari Tante. Ternyata Nanda Hutasoi itu, Amel Rambe itu, Ferdinand Rambe itu rajin menyampaikan ayat hafalannya. Itu semua karena apa adik-adik?
ada alat informasi. Karena itu adik-adik, mari kita gunakan alat informasi itu menjadi alat untuk hal yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Sekarang sudah ada Google, sudah ada Facebook, sudah ada YouTube. Kita bisa mencari tahu tentang pelajaran sekolah, tentang pelajaran yang ada di sekolah minggu. Kita bisa menggunakannya melalui alat-alat informasi yang ada pada saat ini. Sekarang kita masuk dalam kuis Alkitab. Dicatat ya adik-adik. Yang pertama, apa topik khotbah kita pada hari ini? Apa topik khotbah kita pada hari ini? Yang kedua, apa alat informasi yang dipakai Nuh dalam masa air bah? Apa alat informasi yang digunakan Nuh pada saat itu ya adik-adik? Kemudian yang ketiga, apa alat informasi yang dipakai oleh orang-orang pada zaman dahulu? Apa alat informasi yang dipakai oleh orang-orang pada zaman dahulu? Yang keempat, apa alat informasi yang adik-adik pakai saat ini? Apa alat-alat informasi yang adik-adik pakai pada saat ini? Yang terakhir, melalui firman Tuhan hari ini, apa yang mau disampaikan untuk adik-adik? Sebagai contoh dari alat informasi, semoga adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah menggunakan alat informasi itu hanya untuk hal-hal yang berguna dan hal-hal yang bermanfaat. Terima kasih adik-adik buat yang sudah menjawab kuis Alkitab, tetap semangat, dan yang belum mendapatkan hadiah tetap semangat juga, tetap berlomba-lomba untuk menjawab kuis Alkitab dari tante-tante semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati dan menyertai kami, agar kami Tuhan dapat menggunakan alat-alat informasi itu untuk setiap kebaikan kami, untuk melihat pelajaran-pelajaran sekolah, untuk melihat pelajaran-pelajaran sekolah minggu, dan dapat untuk menggunakannya dengan hal-hal yang baik. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.